memuji, menyanyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami sungguh menyadari bahwa hidup kami ada sampai saat ini semua berkat kebaikan Tuhan, berkat anugerah Tuhan yang terus-menerus bekerja di dalam kami. Anugerah yang sama yang dulu memanggil kami dari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mengeraskan hati, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Engkau. Tetapi Engkau memanggil kami, berinisiatif untuk menebus kami yang begitu rapuh dan berdosa, untuk bisa menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Dan inilah esensi dari anugerah yang boleh kami hayati hari demi hari, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami saat ini boleh ada dan menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak yang Engkau kasihi, kami terus-menerus berjuang untuk bisa hidup menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mau mati bagi kami semuanya. Sehingga ketika kami ingin melakukan segala hal, segala sesuatu sekuat tenaga kami untuk melayani Tuhan, itu karena terlebih dahulu Tuhan melayani kami semuanya. Engkau datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani kami semuanya. Dan biarlah ketika kami menghayati kebaikan Tuhan dan rindu untuk terus menjadi alat kesaksian bagi Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh melandasi kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mungkin bisa menjadi berkat, menjadi alat kesaksian tanpa kami bersandar dan berakar kepada kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan mampukan kami untuk kami bisa merenungi kebenaran firman Tuhan, menghayatinya, dan terlebih kami memiliki kemauan untuk bisa mengerjakan firman Tuhan itu di dalam hidup kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Di nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi bagi kita semuanya. Saya sungguh bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk berbakti kepada Tuhan. Dan kita percaya kalau kita bisa berkumpul di tempat ini, itu karena Tuhan terlebih dahulu tersalib mati bagi kita semuanya, sehingga kita yang berdosa diampuni, dibenarkan, dan dikumpulkan di dalam satu tubuh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur juga hari ini ada perjamuan kasih buah-buahan. Tadi siapa yang enggak bawa buah? Ayo ngaku. Enggak usah ngaku saudara ya, tapi yang penting nanti ambil aja, enggak apa-apa. Karena ya sekalipun enggak bawa nanti tetap boleh ambil ya. Ini bukan berarti enggak bawa terus nanti enggak boleh ambil, tidak ya. Yang enggak bawa tetap boleh ambil. Tapi separuh. Enggak ya, satu-satu ya. Nanti satu dulu karena kalau baru ada sisa baru nanti boleh ambil selebihnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, rasa yang keberapa saudara hari ini? Keenam, ya slide-nya belum muncul ya. Keenam yaitu kebaikan. Saya mau tanya dulu karena kita sudah belajar 5 rasa buah roh, separuhnya. Menurut saudara, saudara makin jelas atau makin blas? Hah? Jujurlah saudara ya, jujur. Mungkin ada yang jelas tapi mungkin ada yang blas gitu ya. Atau mungkin ada yang mengalami kebingungan dan mungkin berpikir Pak antara satu dengan yang lain itu mirip-mirip. Ya ada semacam tumpang tindih begitu. Atau ada orang yang berkata ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya dalam beberapa diskusi saya mendengar wah kalau dipikir-pikir kalau dihayati buah roh ini dari rasa yang pertama sampai kelima ini saling mengait ya. Bahkan ada orang tertentu yang dimana yang rasa yang urutan kecil itu mendasari yang lain. Contoh begini, wah kasih itu sebagai dasar yang utama dari kasih. Kalau orang itu bisa merasakan kasih Tuhan, mengasihi dia bisa sukacita. Nah orang yang sukacita dia bisa damai sejahtera. Lalu kalau orang udah damai sejahtera dalam hidupnya, dia bisa apa? Yang keempat apa?
Sabar. Nanti kalau orang itu sabar gitu, dia bisa berkemurahan kepada orang-orang yang tidak layak. Nah, orang yang berkemurahan nanti bisa kebaikan gitu. Apakah begitu bisa? Ya bisa aja. Tapi itu bukan paten ya. Itu tidak selalu begitu cara kerjanya. Tapi kalau berkaitan satu dengan yang lain pasti jelas. Karena seperti yang disampaikan Pendeta Sujilan waktu mengawali Buah Roh, yaitu pendahuluan di Galatia 5, kita tahu bahwa ini bukan pilihan. Tapi semua ini harus kita miliki sebagai orang percaya. Kalau karunia rohani memang tidak sama satu dengan yang lain. Ada yang kita nggak punya. Tapi kalau buah roh nggak bisa. Ini satu paket. Jadi ini bukan buah per buah, tapi ini seperti kalau dalam makanan itu rujak buah gitu saudara ya. Sudah rujak buah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk kepada kebaikan, atau mungkin ada di antara kita yang mulai tadi ya berpikir bahwa ini mirip Pak, ya sudah ada kasih, sudah ada kemurahan, habis ini bahas soal kebaikan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang dalam beberapa aspek tertentu kemurahan dan kebaikan itu apa? Ada kesamaan ya, mirip atau bisa dibilang tumpang tindih. Bahkan kemarin kita belajar kata kemurahan Kristotes itu diartikan dalam bahasa Indonesia dengan baik. Jadi kemurahan yang disebut di dalam Buah Roh Galatia pasal 5 di berbagai tempat perjanjian baru itu diartikan sebagai baik. Nah, wis kemurahan baik-baik tumpang tindih toh. Sekarang masuk buah roh yang rasa yang keenam, yaitu kebaikan. Apa yang dimaksud kebaikan di sini? Kalau sama kenapa harus dimunculkan lagi? Sudah ada kemurahan ditambah kebaikan. Nah, saudara, saya ingin masuk dulu kepada sebuah definisi supaya kita bisa mengerti satu prinsip penting di dalam kebaikan. Saudara, kata kebaikan di dalam Galatia itu menggunakan bahasa Yunani agathosune. Makanya kalau saudara tahu beberapa nama, mungkin anak dari kawan-kawan saudara punya atau dinamakan dengan Agatha, itu berasal dari bahasa Yunani ini, yaitu kebaikan. Nah kata kebaikan di sini itu muncul sekitar 120 kali. Keren kan saudara? Saya ngitungi satu-satu di Alkitab saya gitu saudara ya. Enggak, tinggal ketik aja kebaikan di bahasa Yunani itu langsung muncul jumlahnya gitu ya. 120 kali. Dan itu sebagai kata sifat saudara. Ya kalau dalam 120 kali itu biasanya memiliki makna begini. Beberapa ya saya sebutkan 3 saja. Yaitu berfungsi sesuai dengan tujuan Tuhan. Kalau saudara ingat perumpamaan tentang talenta, hamba yang dapat 2 dan 5 itu dipuji dengan apa? Hai hambaku yang baik dan setia. Baik di sana itu pakai kata agathos ini, tapi sebagai kata sifat. Jadi itu menunjukkan dia bekerja sesuai fungsinya. Hamba itu dikasih 2, 5 dan disuruh mengembangkan dan hamba itu mengembangkan. Jadi berfungsi sesuai tujuan. Itu kata baik di sana. Lalu makna yang kedua di dalam 120 kali pemunculannya itu, kata kebaikan bisa diartikan sebagai kebaikan yang didasari pada alasan atau motivasi yang benar. Saudara ingat Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik di sana dilakukan karena kita sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Jadi motifnya bukan supaya dapat kemurahan Tuhan atau dapat anugerah Tuhan, bukan, tapi karena sudah mendapat anugerah kita melakukan kebaikan. Atau bisa diartikan juga dengan kebaikan kepada orang yang tidak layak. Nah, poin ketiga ini mirip dengan kemurahan kemarin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu arti ketika kebaikan sebagai kata sifat. Nah, yang membedakan itu ketika kebaikan itu sebagai kata benda. Karena kalau Bapak Ibu Saudara memahami di dalam Galatia pasal yang kelima, buah roh yang disebutkan kasih, sukacita, lalu damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, kebaikan di sini pakai kata benda. Dan ternyata kebaikan sebagai kata benda hanya muncul 4 kali di dalam perjanjian baru. Berapa? 4 kali. Jadi jarang sekali kebaikan itu muncul sebagai kata benda.
Dan di dalam 4 kali kemunculannya dalam perjanjian baru ada ciri khas dari kebaikan itu. Karena kebaikan itu tidak pernah dipisahkan dari pengetahuan atau kebenaran atau pertumbuhan iman. Sekali lagi, kebaikan sebagai kata benda yang jumlahnya hanya 4 kali dalam perjanjian baru, itu selalu dikaitkan atau tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan, kebenaran, dan pertumbuhan iman. Nah, silahkan dilanjutkan slide-nya. Ini 4 kali kemunculan kata kebaikan di dalam perjanjian baru. Salah satunya adalah nats yang tadi, yang belum kita baca ya, yang nanti kita akan baca. Saya memulai dari yang paling bawah, Galatia 5 ayat 22 tadi, itu bicara soal kebaikan sebagai kata benda dan itu dikaitkan dengan pertumbuhan iman. Orang yang percaya kepada Yesus itu tidak mengikuti perbuatan daging, tapi memiliki buah roh, pertumbuhan iman. Lalu di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11, mulai dari bawah ya, dikatakan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ada kaitan lagi dengan apa? Dengan iman, dengan pertumbuhan iman. Jadi setelah ngomong berbuat baik, perbuatan baik, ada untuk menumbuhkan iman di sana. Lalu di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya, perhatikan, berbuahkan kebaikan, agatosune, dan keadilan dan kebenaran. Jadi kebaikan dilanjutkan dengan keadilan dan kebenaran. Dan pola yang sama itu muncul dalam Roma 15 ayat 14, teks yang nanti kita akan gali, 1 ayat saja. Di dalam Roma 15 ayat 14 dikatakan, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan, lalu dihubungkan dengan apa? Dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Coba kalau saudara lihat pola 4 ayat ini, saudara akan bisa menemukan satu pola yang sama, bahwa kebaikan tidak pernah berdiri sendiri. Kebaikan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan iman. Dan pertumbuhan iman itu diawali dengan pertumbuhan pengetahuan tentang kebenaran. Dan kebenaran itu tidak dapat dipisahkan dari firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh merangkum sebagai inti dari khotbah saya tunjukkan di awal, kebaikan itu bukan saja soal memberi, saudara. Tapi juga tentang mengusahakan apa yang baik bagi orang lain dalam pengetahuan atau kebenaran, supaya mereka bisa makin serupa dengan kehendak Allah. Jadi bukan saja soal kebaikan itu ngasih, memberi, bukan. Tapi harus ada aspek membangun di sana. Nah, saudara akhirnya bisa melihat perbedaan tebal antara kemurahan dan kebaikan. Kalau kemurahan kemarin apa prinsipnya? Kemurahan itu prinsipnya terletak pada objeknya, titik tekannya. Objeknya itu tidak layak. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik, kalau ngutang gak usah ditagih. Kan begitu kan teksnya kemarin saudara ya. Jadi yang tidak layak gitu kan saudara. Nah kalau kebaikan titik tekannya pada tidak hanya ngasih, memberi, tapi ada membangun orang yang kita beri kebaikan. Nah saya mulai masuk kepada poin pertama saya, yaitu kebaikan yang penuh. Mari kita mengarahkan mata kita kepada teks yang kita akan bahas di dalam Roma 15 ayat 14. Silahkan ditampilkan teksnya dulu. Ayatnya dulu, mari kita akan baca bersama-sama ya. Roma 15 ayat 14. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Saudara, di bagian pertama saya menuliskan kebaikan yang penuh. Karena kata itu muncul di dalam teks kita, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan. Apa yang dimaksud dengan penuh dengan kebaikan? Saudara, saya bersyukur kalau Alkitab kita, perjanjian baru di LAI itu memberikan judul perikop apa? Paulus menjelaskan dasar-dasar
tulisannya. Itu judul perikopnya. Berarti kalau Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya, tulisan apa yang dimaksud? Yaitu tulisan di atasnya. Di atasnya sedang bicara tentang apa Paulus? Paulus sedang berbicara tentang yang kuat menanggung yang lemah. Mungkin istilah ini sudah tidak asing bagi kita. Kita berulang kali membahas yang kuat menanggung yang lemah. Saudara ingat tentang hal apa? Jemaat Roma itu terdiri dari dua kelompok, Kristen, yang Yahudi sama non-Yahudi. Yang Yahudi masih pegang beberapa prinsip hukum Taurat, gak oleh makan makanan tertentu. Katakanlah yang paling terkenal itu BPK, itu enggak boleh saudara. Nah yang non-Yahudi itu sudah paham bahwa kita dimerdekakan dalam Kristus. Enggak ada lagi makanan halal dan haram, semua boleh dimakan. Prinsipnya membangun atau tidak, itu orang-orang yang non-Yahudi. Jadi ada perbedaan di antara jemaat di Roma saudara. Lalu Paulus memberikan prinsip, kamu yang kuat, kamu yang sudah ngerti makna kebebasan di dalam Kristus, kamu harus menanggung yang lemah. Yang tidak makan babi ini harus kamu tanggung. Istilahnya sederhananya begitu saudara. Jadi yang dimaksudkan kebaikan di sana itu berbicara tentang bagaimana kita mau menanggung yang lemah. Yang lemah ini adalah yang kurang dewasa secara rohani. Di sini kita bisa melihat satu prinsip penting yang tadi kita sudah bahas, bahwa kebaikan itu tentang pertumbuhan iman orang lain. Paulus seperti berkata begini saudara, sekalipun kamu semua cukup paham tentang iman kepada Kristus, jangan sampai kamu merasa lebih daripada orang lain. Sekalipun kamu bisa memberi berbagai macam argumen dasar tentang imanmu, tentang apa yang kamu percayai, jangan sampai kamu merasa sombong dan merasa lebih pintar dari sesamamu. Sekalipun kamu sudah mengerti kebenaran, jangan sampai semua hal itu justru melukai orang lain dan menghambat pertumbuhan imannya. Kita yang merasa sudah paham tentang kebenaran harus mau menanggung kelemahan, membawa mereka untuk semakin kuat. Bukan menjatuhkan, tapi membangun. Saudara, misalkan begini ya, kalau tadi contohnya makanan, nah ini kita tidak perlu, kalau di dalam konteks itu, dinasihatkan oleh Paulus, bahkan di bagian Roma 14 kalau saya tidak salah, kita tidak perlu meributkan masalah-masalah yang sepele, saudara ya. Kalau ada saudara kita nggak makan babi, seperti begini istilahnya, terus gak usah digawe rame, gak makan babi ya gak apa-apa gitu kan. Misalkan tepuk tangan, ada yang gak tepuk tangan dalam ibadah gitu, ya wis gak apa-apa, gak usah dibuat rame gitu. Lalu misalkan soal hari-hari tertentu, ya di dalam Roma 14 itu dibahas soal makanan dan hari-hari tertentu. Ada orang-orang tertentu yang menganggap hari-hari tertentu itu lebih besar, lebih sakral dibandingkan hari-hari yang lain. Nah kalau ada orang-orang yang semacam itu, istilahnya gini, wis gak usah dipertentang terlebih dahulu. Terimalah mereka, jangan langsung kamu judgmental. Jangan langsung kamu hakimi, jangan langsung kamu, wah kamu sayang sekali kamu gak makan babi, babi ku enak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah itu yang dimaksud oleh Paulus. Pertama-tama menanggung kelemahan orang lain, berorientasi kepada orang lain. Jadi bukan soal kepuasan diri kita yang bisa memberikan argumen banyak hal, tapi justru membawa orang itu bertumbuh kepada Tuhan. Nah saudara, mungkin kita bertanya loh, Mak, lah kalau orang ini misalkan ada teman saya di gereja ya, masih memelihara hari-hari tertentu gitu, lah masuk dibiarin gitu. Dan nanti lah sampai dia sudah tua dia tetap pahamnya begitu ya. Wah kalau hari Natal sama Paskah itu hari yang penuh hidayah gitu. Maka berikanlah, kamu itu harus berbuat baik waktu Natal sama Paskah itu lebih daripada hari yang lain. Lah gimana kalau dia punya pemahaman seperti itu? Atau soal babi, wah dia ini kasihan sekali sampai seumur hidupnya tidak bisa menikmati BPK gitu. Nah maka kan saya harus mempertobatkan dia Pak, supaya dia tahu babi itu enaknya luar biasa gitu. Apakah ini perintah untuk kita membiarkan saudara seiman kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, tidak menikmati kebebasan dan kemerdekaan di dalam Kristus? Tentu jawabannya tidak. Nanti kita akan melihat di dalam bagian berikutnya. Tapi poin penting di bagian pertama ini, di dalam kebaikan,
orientasi kita itu adalah membangun iman sesama kita, bukan kepentingan diri kita. Dan itu didasari kalau kita lihat di pasal 15 ayat 3, waktu Paulus bilang yang kuat menanggung yang lemah, dia itu menghubungkan dengan apa yang Kristus lakukan, saudara. Dilanjutkan di slide, nah ini. Dikatakan begini, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri, seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Itu semacam dia berkata, ia datang justru untuk menderita penghinaan dari orang-orang yang melawan Tuhan. Dia tidak mencari kesenangan. Maka jangan sampai kita memanfaatkan pemahaman kita yang sudah benar untuk mencari kepuasan, kesenangan diri kita dengan menindas orang lain yang belum cukup dewasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat tadi ya, kalau kita tidak mempersoalkan hal-hal itu, apakah itu akan dilanjutkan seterusnya? Tentu jawabannya tidak, karena di bagian berikutnya Paulus melanjutkan kata kebaikan itu dengan menyertakan dengan segala pengetahuan. Kita masuk pada poin yang kedua, kebaikan yang disertai dengan pengetahuan. Saudara, kebaikan itu selalu dikaitkan dengan pengetahuan atau pertumbuhan iman. Kebaikan itu tidak bisa dalam bahasa Jawa ngadeg dewe, tidak bisa berdiri sendiri. Harus disertai dengan pengetahuan dan kebenaran. Kebaikan yang berdiri sendiri tanpa didampingi pengetahuan yang benar, itu sebenarnya bukanlah kebaikan yang benar-benar baik. Sekali lagi, kebaikan yang berdiri sendiri tanpa disertai pengetahuan, itu sebenarnya kebaikan yang tidak benar-benar baik. Di dalam kebaikan yang kita lakukan, kita perlu menyertakan pengetahuan yang benar, supaya orang-orang di sekitar kita itu bisa bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Kebaikan adalah usaha kita untuk bisa membuat orang lain semakin bertumbuh dan semakin merupa dengan Allah. Dan kita tidak pernah mungkin bisa bertumbuh dan serupa dengan Allah kalau kita tidak menghayati kebenaran. Maka kita perlu untuk seimbang ya, antara kebaikan dan pengetahuan itu perlu diperhatikan. Sebab ada beberapa orang yang terlihat cukup baik ya, tetapi tidak menyertainya dengan pengetahuan yang benar, itu justru akan menimbulkan kemunduran. Sekali lagi saudara, kebaikan yang tidak disertai dengan pengetahuan justru itu akan menyebabkan kemunduran. Nanti saya akan bahas itu di dalam contoh, tetapi Paulus kemudian melanjutkan gimana cara menyertai kebaikan itu dengan pengetahuan. Dia memberikan caranya di bagian berikutnya, yaitu dan saling menasihati. Jadi saudara bisa menangkap satu garis merah ya, benang merah ya, bahwa kebaikan itu harus disertai pengetahuan, pemikiran, kebenaran supaya imannya bertumbuh. Nah, gimana caranya itu? Ya saling menasihati, ya saling harus menegur satu dengan yang lain. Itu maksud Paulus. Nah, yang perlu saudara soroti adalah menasihati di sana itu bukan menggurui, saudara. Menasehati bukan menggurui, menasehati bukan mengecam, menasehati bukan menghakimi. Menasehati itu adalah membangun sesama. Menasehati itu membersamai, kalau dalam bahasa keren ya, membersamai. Kita turut ambil bagian di dalam proses kehidupannya untuk membawa dia semakin merupa dengan Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya masuk kepada beberapa aplikasi ya. Yang paling sederhana begini, kalau kita ini jadi orang baik, ya misal kita mau ngasih sesuatu, misalkan ada orang-orang tertentu yang contoh saja sederhana ya, kita pakai contoh yang kemarin ya, soal utang ya. Orang misalkan perlu bantuan, minta bantuan kepada kita, ya kita memberi ya. Terus misalkan besok minggu depan lagi minta lagi, kita kasih lagi. Minggu depannya minta lagi, kita kasih lagi. Itu bukan kebaikan. Kalau kita hanya memberi, itu bukan kebaikan. Dikatakan kebaikan ketika kita mau untuk terlibat di dalamnya dan berusaha untuk membuat dia semakin bertumbuh sehingga dia enggak utang lagi. Maka kalau Bapak Ibu Saudara misalkan diutangi oleh orang lain, ya mungkin sekali gitu ya, Saudara bisa kasih. Berikutnya Saudara perlu tanya, sebenarnya apa persoalanmu? Jangan-jangan persoalannya adalah soal dia enggak bisa ngelola gaya hidup. Ya berarti kita harus menasehati dia untuk bisa mengontrol gaya hidupnya.
Jadi solusinya itu terletak pada bagaimana supaya persoalannya bisa selesai. Bukan ngutangi terus-menerus. Justru kalau kita mengutangi terus-menerus, kita sedang membawa dia kepada kehancuran. Saudara nangkep maksud saya? Itulah yang dimaksud dengan kebaikan. Jadi tidak hanya ngasih, tapi ada pengetahuan yang ditanamkan kepada orang yang kita beri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam beberapa hal. Tadi misalkan soal yang kuat menanggung yang lemah ya. Tadi Pak masa dibiarkan ya, yang punya hari-hari tertentu lebih besar atau makanan-makanan itu dia nggak mau makan karena masih terkait dengan perjanjian lama, masa kita biarkan saja? Ya tidak, tentu tidak. Kita perlu untuk mengajar kebebasan di dalam Kristus, tapi dengan cara dan waktu yang tepat. Ya kebanyakan dari kita begitu dengar saja, wah kalau nggak makan, duh kok nggak makan? Ngapain kita ini udah bebas di dalam Kristus, eman-eman gitu. Jadi justru tidak membangun, tapi menjatuhkan. Kita juga perlu peka saudara, dengan kalau kita mau menginjil, ya, membangun orang lain supaya mereka bisa kenal Kristus. Dalam beberapa kesempatan saya diizinkan ikut seminar tentang apologetika, tapi yang ramah, karena sekarang ini apologetika seperti preman ya, bukan lagi apologet tapi seperti preman yang poinnya hanya tentang menang dan kalah. Tidak peduli orang itu makin kenal Kristus atau enggak. Yang penting saya terpuaskan, saya menang, argumen saya menang. Itu sekarang poinnya. Tapi itu bukan esensi apologetika sebenarnya. Apologetika itu tidak bisa dipisahkan dari penginjilan. Maka kalau kita mau membela iman kita, sebenarnya yang jauh lebih penting bukan kita menang atau kalah, tapi orang lain bisa makin kenal Kristus atau tidak. Nah dalam beberapa kesempatan, kita kan selalu mengenal begini ya, misal keberatan orang-orang tertentu yang berkata bahwa wah agama X itu adalah agama yang paling sempurna. Saudara menangkap? Kenapa? Biasanya argumennya kan ya karena agama itu muncul terakhir kali gitu. Biasanya kita sudah langsung mulai emosi itu. Ya apa sih? Kok iso paling sempurna? Sosokan gitu ya. Kita mulai ngomong panjang lebar, mengkritik dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita tidak perlu melakukan itu. Kita hanya perlu untuk mengetahui kenapa dia punya argumen itu. Kenapa dia menganggap agamanya adalah agama yang paling sempurna. Dan di dalam berbagai kesempatan, alasan yang paling mayoritas adalah karena mereka dianggap muncul paling terakhir. Muncul paling terakhir berarti paling sempurna. Make sense gak saudara? Karena muncul paling terakhir, maka dia paling sempurna. Masuk akal gak? Kalau pikir logika ya. Ya. Setengah masuk akal. Karena, saya diajari waktu itu kalau orang udah bilang begitu, ada jawabannya. Jawabannya begini, tidak selalu yang muncul terakhir itu yang menyempurnakan. Orang bisa dikatakan atau sesuatu hal bisa dikatakan menyempurnakan kalau dia itu ada kaitan dengan sebelum-sebelumnya. Contoh saudara ya, iPhone. Ya, iPhone sekarang sudah sampai iPhone berapa? 17 ya. Wah, udah kayak kemerdekaan Indonesia, 17 gitu ya. 17 itu kan berarti kayak dianggap sebagai yang paling bagus ya dibanding yang lain. Misalkan dari sisi kameranya atau apa. Tapi kan iPhone 17, 16, 15, 14, 13 dan sebelumnya itu berkaitan satu dengan yang lain. PS, saudara dulu yang senior-senior waktu main PS masih PS berapa? 2, saya juga masih nemoni PS2 saudara ya. Sekarang sudah PS berapa? 5, 6 ada enggak? Enggak ada ya, 6 tuku gawe dewe Pak. 5 maksimal. Nah sekarang 5 udah makin canggih, itu semakin menyempurnakan karena PS5, 4, 3, 2, 1 itu satu prinsip yang sama, punya satu karakteristik yang sama ya, permainan gitu. Tapi kalau soal sesuatu yang berbeda rasanya sulit untuk diterima secara logika. Kenapa? Karena antara kekristenan dan agama X itu tidak ada kesinambungannya. Contoh, Tuhannya aja udah beda. Satu tauhid, satu Tritunggal. Contoh, cara keselamatannya, satu perbuatan, satu iman. Jadi tidak mungkin dua hal yang sangat bertolak belakang, yang sangat berbeda, itu bisa dikatakan yang terakhir yang menyempurnakan. Tidak bisa. Atau ada argumen tertentu begini, karena kami yang punya dalil paling lengkap, biasanya aturan-aturannya paling lengkap, maka kami yang paling sempurna. Justru tidak. Yang paling biasanya detail aturannya, justru itu yang makin banyak dosanya.
yang paling banyak pelanggarannya. Saudara ingat perjanjian lama itu berapa? 630 sekian. Makin banyak aturannya nggak makin benar orang Israel itu, tapi makin menunjukkan dosanya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar untuk membangun orang lain, tapi dengan cara dan waktu yang tepat. Bukan selalu, maksud saya ulangi ya, yang penting bukan kita menang, bukan. Tapi bagaimana orang itu mengalami satu pertumbuhan imannya. Atau saya masuk kepada sesama orang Kristen, misalkan kita punya ada beberapa pemahaman populer yang keliru. Satu contoh saudara, satu contoh. Ada orang yang mengatakan, Pak, saya mendoakan orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Saya pernah berpengalaman berdiskusi tentang itu. Saya mendoakan Pak orang tua saya. Coba kalau saudara ada orang diskusi, ngomong sama saudara, terus saudara dengar kata itu, saudara akan ngomong apa? Loh lah apa sih? Percuma, sia-sia. Kamu ini gak menghormati, itu sudah selamat sama Tuhan. Siapa yang kayak gitu siapa? Kebanyakan dari kita selalu langsung apa? Serang, menyerang. Berusaha kita lebih tahu di atasnya. Tapi kalau saya dan saudara diperhadapkan pada hal-hal yang semacam itu, justru langkah yang pertama ditanya, kenapa kamu punya pemahaman begitu? Nah saya melakukan itu saudara, ketika ada orang punya satu pemahaman dan saya nggak 1-2 kali, berulang kali waktu kunjungan, waktu ketemu dengan orang, ada beberapa orang yang punya pemahaman yang populer dan saya tidak langsung menyerang. Saya perlu untuk mencari waktu yang tepat untuk bisa menunjukkan yang benar. Jadi saya berkata, kira-kira kenapa Bapak, Ibu kok mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Ya karena saya menyayangi mereka. Loh, gak ada yang salah dengan motivasinya. Dia menyayangi orang tuanya. Jadi sebenarnya orang ini hanya ingin mewujudkan cinta kasihnya kepada orang tuanya. Nah maka saya mulai masuk dengan, oh Bapak, Ibu, ya sangat baik. Menyayangi orang tua itu sangat baik. Dan itu bagian dari kewajiban kita sebagai anak-anak. Ada pujian, karena motivasinya gak salah, motivasinya benar. Tapi Bapak Ibu harus percaya orang tua jenengan itu sudah bahagia bahkan melampaui kita semua yang di dunia ini. Kalau jenengan punya kebahagiaan yang sekarang dipikirkan di dunia, wah kebahagiaan saya kalau ketemu kumpul anak cucu. Nah itu gak sebanding dengan kebahagiaan orang tua jenengan yang sudah ada di mana? Di surga. Bukankah itu jauh lebih membangun dibanding kita langsung menyerang pendapatnya. Saudara, kita perlu berhikmat di dalam tentang hal ini ya. Dan di dalam pelayanan, ya saya masuk kepada poin-poin tentang pelayanan. Di beberapa komisi di gereja kita itu ada beberapa aturan ya. Contoh datang pelayan ibadah itu datang jam berapa? Para pelayan? 7.20. 7.20, 10 menit sebelumnya dong, 6.50 gitu ya. Tapi dalam beberapa kesempatan sesama pelayan mungkin tahu kita sering mendapati teman-teman kita datang telat daripada itu. Nah poinnya apakah kita akan membiarkan, yang kuat kan harus menanggung yang lemah gak? Oh tidak, bukan itu maksudnya. Tapi kita perlu untuk menasihatinya. Tapi menasihatinya bukan waktu kumpul bersama, terus dia datang sudah guduk, waktu kita doa terus dia datang, maaf ya terlambat, ancen kowe iki gak tahu gak telat gitu. Berapa banyak yang begitu? Kulino, ancen kulino. Lak gak Pak iki atau Bu iki ya, gak ono, pasti telat gitu. Berapa banyak di antara kita yang selalu punya itu, mungkin kita berdalih itu guyon dan lain sebagainya. Dan itu justru tidak akan membangun apa-apa. Justru kalau menurut firman Tuhan, kita perlu untuk mengajak dia berbicara dengan baik. Kita tunjukkan, kenapa sih kita gak boleh telat? Kenapa sih harus 6.50 itu kenapa? Itu yang harus dimunculkan. Mungkin dia tidak tahu, 6.50 itu bagi dia mungkin, kurang 40 menit ngapain gitu ya. Wong kan tinggal berdoa saja, wong berdoa gak lebih dari 5 menit gitu. Tapi bukan soal itu, 6.50 soal supaya kita bisa persiapan dengan lebih baik. Kalau 6.50 kita datang, kita cek mic, kita cek alat musik dan ternyata ada error, kan masih ada waktu ya, 40 menit untuk memperbaiki. Nah kalau kita datang 7.25, kalau ada sesuatu, pasti belayaan kan dalam bahasa Jerman kan, sudah pasti susah kan. Jadi perlu ditunjukkan hal itu.
Perlu ditunjukkan pula datang 6.50 itu supaya kamu tidak mengganggu yang lain. Pelayan yang lain datang 6.50, kalau kamu datang jam 7.25 itu mengganggu yang lain. Ada yang doanya harus nunggu, kalaupun ditinggal itu akan mengganggu konsentrasi yang lain. Jadi justru alasan kenapa tidak boleh terlambat itu yang perlu ditunjukkan kepada orang lain. Ribet gak saudara melakukan kebaikan? Ya, repot saudara. Nanti gak hanya repot, kita dianggap sok bener lah, dianggap sok suci lah, kita dianggap sok cerewet lah dan lain sebagainya. Tapi itulah kebaikan. Di dalam dunia pekerjaan, sekarang saya masuk dalam dunia pekerjaan. Saudara yang sekarang ini dipercaya punya posisi tertentu dan ada orang-orang yang saudara atur. Saudara misal punya bawahan atau punya karyawan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini gak bisa hanya bilang, wah kamu kerjanya elek gitu ya, gak maksimal gitu. Tanpa kita memberitahu apa yang jadi kesalahannya. Kita gak bisa lagi hanya marah-marah, kamu gak capai target dan lain sebagainya. Tanpa kita mencari tahu apa yang jadi persoalan dan berusaha menyelesaikan persoalan itu bersama-sama. Kita perlu menjelaskan bahwa kualitas pekerjaan karyawan kita, menjelaskan kepada karyawan kita bahwa kualitas pekerjaanmu itu akan menentukan banyak hal. Kalau kamu gak maksimal, pasti bagian lain juga akan terganggu. Saudara, kita perlu untuk telaten membicarakan hal itu supaya kesannya tidak hanya perintah dan larangan, tapi membangun. Ada pengetahuan, ada kebenaran yang disampaikan. Nah saudara, kemarin dalam pemuritan saya dapat satu kalimat yang baik dan ini memberkati. Kalau saudara jadi pemimpin saudara itu harus berani bilang kepada karyawan saudara bahwa kamu tuh lebih baik gak suka sama aku. Gak suka tuh maksudnya dalam arti tanda kutip begini ya. Gak suka karena aku tuh sering negur kamu, sering ngeritik kamu, sering merintah kamu, sering cerewet sama kamu. Seharusnya kita itu mengatakan lebih baik kamu gak suka sama saya tapi kamu bertumbuh. Daripada kamu suka sama saya gak pernah negur kamu, saya gak pernah ngeritik kamu, tapi kamu gak pernah bertumbuh dan berkembang. Saudara kalau punya pimpinan yang karyawan, saudara lebih prefer yang mana? Yang cerewet tapi membangun, atau yang mau menengtok tiba-tiba SP dan lain sebagainya. Coba pilih yang mana? Pastikan yang cerewet ya, amin. Berat ya, berat saudara ya. Saya tahu ini cukup berat ya. Pak lebih baik yang diem aja, yang terus waktu ngapain, waktu ketemu tuh ngasih bonus. Nah itu yang seneng itu Pak gitu ya. Tapi saudara percayalah, dibalik bos saudara yang suka ngasih masukan, suka cerewet, itu adalah bos yang justru peduli dengan jenengan. Peduli dengan pertumbuhan jenengan. Supaya jenengan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan saudara sebagai pimpinan, jangan hanya mau disukai oleh bawahan saudara. Sebagai pemimpin kita nggak boleh, pokoknya yang asal bawahanku seneng sama saya. Allah, enggak, itu bukan prinsip yang benar. Saudara sebagai atasan tuh memang harus siap untuk nggak disukain gitu ya. Karena berbagai macam teguran kita dan kita perlu melakukan hal itu. Sekarang sebaliknya, kalau saudara dipercaya dalam posisi tertentu dan saudara punya atasan, saudara harus sadar bahwa kalau atasan kita itu memberikan SP kepada kita, atasan kita memberikan teguran kepada kita, itu bukan berarti dia tidak baik. Karena ada orang-orang tertentu yang berkata, wah kalau dia nasihatin saya, itu gak baik, dia itu gak kasih sama saya. Itu kebalik saudara. Kalau saudara jadi karyawan dan mendapat banyak didikan dari pimpinan saudara, justru saudara perlu bersyukur di sana. Dan saudara perlu untuk mengembangkan diri. Saudara ingat karakter kebaikan tadi kan tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan ya, dari kebenaran. Jadi ada standar. Justru kalau kita diberi teguran, kita itu dibawa untuk masuk kepada standar pekerjaan yang kita jalani. Dan rasanya sulit sekali untuk dihidupi, kebaikan ini sulit sekali untuk dihidupi kalau kita selalu berkata kebaikan itu soal yang puji-pujian, yang enak-enak saja gitu. Kalau nggak sesuai standar ya nggak usah dipecat, nggak usah dikasih SP gitu. Itu namanya nggak baik kalau dikasih SP. Loh, kita nggak bisa menghidupi itu. Coba ya saya kasih contoh begini, kalau saya direktur rumah sakit, saudara punya status dokter bedah. Tapi saudara sekarang sudah, tangannya itu sudah gini loh waktu bedah. Sudah apa ini namanya? Tremor. Saudara tahu itu. Terus saudara karena sungkan, terus saudara membiarkan dokter bedah itu membedah pasiennya. Apa yang terjadi? Ya langsung masuk koran kan rumah sakit saudara gitu. Jadi poinnya kalau sudah nggak memenuhi standar ya sudah selesai.
Kalau masih bisa diperbaiki, tapi kalau karena sudah tidak bisa, ya jangan gitu. Nah waktu memberhentikan itu bukan berarti dia nggak baik, tapi di dalam dunia pekerjaan ya begitu, ada standar. Maka kita sebagai karyawan tidak bisa berkata, wah kok ini sedih begini, ini atasan saya nggak baik sama saya. Ya tidak, di dalam dunia pekerjaan ada standar, ada kebaikan. Jadi kita nggak bisa jadi orang-orang percaya yang pokoknya kasih, enggak bisa. Saudara. Di dalam pekerjaan ada standar. Saudara dikasih Tuhan di dalam parenting, terakhir. Di dalam parenting, kita nggak bisa lagi hanya bilang, nak nggak boleh ini, nggak boleh itu. Biasanya nasihat yang paling terkenal apa? Ojo pulang malam. Lebih baik pagi kan saudara ya. Jangan pulang malam. Biasanya ini ketegangan antara orang tua dan anak-anak yang sudah dewasa. Dia merasa, aku wis gede pak, aku wis gede bu. Aku itu gak apa-apa pulang di atas jam 9 gitu. Teman-temanku bahkan pulangnya jam 3 subuh gitu. Nah waktu kita berkata jangan pulang malam, saudara menyertakan gak alasan kenapa jangan pulang malam? Jangan-jangan tidak. Kita hanya berkata begini, menegakkan aturan. Kamu kalau di atas jam 10, kamu gak boleh masuk rumah. Nanti kalau kamu bisa sebelum jam 10, tak kasih reward. Kita sering kali hanya pakai reward and punishment. Kalau dia berhasil kita kasih penghargaan, kalau dia gagal kita kasih hukuman. Saudara saya membaca jurnal dan itu tidak hanya 1, 2, ternyata reward and punishment itu sangat punya potensi yang membahayakan. Ya, kalau dalam dunia psikologi dulu diajarkan saudara, untuk memodif perilaku, mengubah perilaku seseorang yang paling gampang, yang paling dasar, itu adalah dengan memberi reward and punishment. Coba di kelas, semua sudah malas-malasan ngantuk, terus dosennya bilang begini, ayo kita kuis. Kalau berhasil jawab tak kasih uang 1 juta, melek saudara, mahasiswa saudara. Pasti, kenapa? Karena ada reward. Lalu kita berkata, kalau kamu gak bisa jawab, kamu push up, atau kamu menjatuhkan diri dari lantai 3 gitu. Wah langsung melek gini saudara, mahasiswa saudara. Kenapa? Karena reward and punishment. Kalau reward and punishment-nya ditiadakan, dia akan ngantuk lagi. Jadi reward and punishment itu boleh dilakukan, itu bisa dilakukan untuk mendorong, memotivasi. Tetapi jangan lupa harus ada pengetahuan yang ditambahkan. Waktu kita melarang anak-anak kita melakukan sesuatu, mendorong anak-anak kita melakukan sesuatu, harus ada pengetahuan yang ditanamkan kepada mereka. Supaya mereka enggak hanya tahu kalau saya melakukan, taat saya dapat hadiah, kalau saya melanggar saya dapat hukuman dari orang tua saya. Saudara ribet gak sih kebaikan? Tapi itulah kebaikan. Kalau kita tidak sampai di sana, sebenarnya kita tidak sedang menghayati rasa yang keenam dari buah roh. Saya ingin menutup khotbah saya dengan dari pernyataan dari seorang teolog bernama Martin Lloyd-Jones. Dia berkata begini, kebaikan bukan sekedar jadi orang yang menyenangkan. Kebaikan adalah kepedulian terhadap apa yang benar dan kemuliaan Allah. Orang yang penuh kebaikan tidak bertanya apa yang membuat orang senang, tetapi apa yang membawa orang semakin dekat kepada kehendak Allah. Saya dulu pernah mengutip satu kalimat, silahkan dilanjutkan, yaitu jangan terlalu baik sampai kita tidak menjadi benar. Jangan terlalu baik, tapi justru akhirnya kita mengabaikan kebenaran itu. Karena sejatinya di dalam teks aslinya kebaikan tidak bisa dipisahkan dari kebenaran. Dan di slide terakhir, ini tidak mudah, saudara. Ini tidak mudah. Kita harus bersiap untuk tidak disukai. Kita harus bersiap untuk dicap sebagai orang yang cerewet. Kita harus siap untuk dicap sebagai, wah kamu sok rohani. Tapi semua tidak apa-apa. Karena kita sudah dikasih, diterima, dan diakui dengan sempurna di dalam Kristus. Meskipun orang lain menghina kita, karena kecerewetan kita, karena kita mau menanamkan pengetahuan kepada mereka, tidak apa-apa. Kenapa? Karena pengakuan mereka tidak penting. Karena kita sudah diakui, diterima, disayangi oleh Kristus. Bahkan dia mewujudkan lewat kayu salib. Jadi Bapak Ibu, bersemangatlah untuk menjalankan buah roh rasa yang keenam, yaitu tentang kebaikan, tentang menanamkan pengetahuan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya mengundang pemain musik, memimpin pujian untuk bisa ke depan. Mari sekali lagi kita naikkan pujian sebelum firman tadi, yaitu kebaikan Tuhan. Saya percaya saudara, ketika Tuhan baik, dia itu juga tidak hanya memberi anugerah saja, tetapi dia juga mendidik kita di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita menghayati pujian ini, mari kita melihat dan menyadari bahwa dia begitu baik,
Dia begitu setia. Dan respon kita seperti kalimat terakhir dalam pujian ini. Dalam setiap nafas kami rindu untuk memuliakan dan menyanyi tentang kebaikan Tuhan. Hidupku di dalam